Halo semuanya. Selamat datang di channel cerita horor yang akan bikin kamu merinding sampai susah tidur. Di video kali ini, aku bakal bawain cerita horor fiksi yang terinspirasi dari mitos Parakang, makhluk jadi-jadian dari Sulawesi Selatan yang katanya bisa nyedot darah korbannya tanpa bekas. Tapi tenang, ini cuma cerita. Tapi, jangan terlalu santai juga, karena siapa tahu mitos itu beneran hidup di sekitar kita. Judul cerita kali ini, The Real Parakang, Warisan Berdarah. Cerita tentang salah tuduh, warisan kelam, dan rahasia mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik wajah yang kelihatan biasa aja. Siap? Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lupa cek jendela kamar kamu. Siapa tahu, ada yang sedang mengawasi. Malam pertama Arya di rumah warisan itu berjalan cukup biasa, meskipun sedikit canggung karena suasana rumahnya sendiri bikin merinding. Dinding kayunya sudah lapuk di beberapa bagian, dan suara dedaunan yang tertiup angin terus menggesek atap seng, menciptakan bunyi-bunyi seperti bisikan samar. Tapi Arya mencoba mengabaikannya. Namanya juga rumah tua, wajar aja kalau banyak suara-suara aneh. Ia tidur di kamar yang dulunya kamar neneknya, dengan lampu temaram yang sering kedap-kedip sendiri. Meski begitu, ia tetap memaksa diri tidur cepat. Perjalanan panjang dari kota masih membuat tubuhnya lelah. Pagi harinya, Arya mulai berkeliling desa. Ia menyapa beberapa warga yang lewat, dan sebagian besar terlihat ramah, walau ekspresi mereka mendadak berubah datar saat tahu Arya tinggal di rumah ujung kebun dekat hutan. Ada yang bahkan buru-buru pergi begitu Arya menyebut rumah warisan. Beberapa anak kecil yang sedang bermain pun langsung diam dan menatap Arya tanpa berkedip. Rasa penasaran Arya makin besar. Apa sih sebenarnya yang salah dari rumah itu? Sore harinya, saat sedang duduk di beranda sambil minum kopi, muncullah Arin. Gadis itu datang dari arah jalan setapak kecil yang mengarah ke kampung belakang. Penampilannya sederhana, tapi wajahnya tenang dan senyumannya hangat. Mereka saling sapa, lalu ngobrol cukup lama. Arin mengaku sering lewat depan rumah Arya karena ladangnya ada di belakang hutan kecil itu. Arya senang akhirnya ada yang mau ngobrol normal dengannya. Mereka pun jadi cepat akrab. Bahkan Arin sempat bantuin Arya bersihin halaman belakang rumah yang udah dipenuhi ilalang tinggi dan semak belukar. Tapi saat Arya dengan santainya cerita soal suara langkah kaki yang terdengar di lorong tengah rumah semalam, Arin langsung berhenti menyapu. Wajahnya menegang, lalu ia hanya menjawab singkat, rumah tua emang banyak suara aneh. Jangan terlalu dipikirin. Jawaban itu terdengar seperti pengalihan, tapi Arya memilih tidak membahasnya lebih lanjut. Malamnya, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi sekitar tengah malam, Arya terbangun. Ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, tapi kali ini lebih jelas. Suaranya berat, lambat, seperti orang yang sedang menyeret kaki. Arya memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan diri, dan akhirnya tertidur lagi. Paginya, saat membuka pintu rumah, Arya menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduknya meremang. Ada bekas telapak kaki, tapi bukan telapak biasa. Ukurannya kecil, tapi jari-jarinya panjang dan melengkung, seperti cakar. Bekas itu tertinggal jelas di lantai kayu yang berdebu. Mengarah dari lorong ke dapur, Arya langsung ingat cerita tetua desa. Rumah itu dulunya milik keturunan Parakang. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dan entah kenapa, saat ia kembali duduk di beranda, Arin sudah berdiri di pagar bambu depan rumah. Tanpa senyum, tanpa sapa. Hanya diam dan menatap Arya tajam. Sejak malam keempat itu, Arya mulai sering gelisah. Setiap tidur, mimpinya sama. Perempuan dengan mata merah menyala, tubuh kurus seperti tinggal tulang dan kulit, dengan lidah menjulur panjang sampai menyentuh lantai. Wajahnya nggak bisa dikenali, seperti kabur dan terus bergerak. Tapi suara lirihnya terus menggema di kepala Arya, kau darah baru, darah pewaris. Mimpi itu bikin Arya terbangun dengan napas memburu, tubuh dingin, dan keringat membasahi punggung. Ia mulai takut tidur malam. Lampu kamarnya selalu ia nyalakan sekarang. Kadang malah ia tertidur di ruang tamu sambil nonton TV yang suaranya sengaja dikeraskan. Siang hari, semuanya terlihat biasa. Arin masih sesekali datang membawakan makanan atau hanya sekadar ngobrol di beranda. Tapi setiap Arya mau cerita soal mimpi anehnya atau suara-suara di rumah, Arin selalu mengalihkan pembicaraan. Dan lebih dari itu, Arya mulai merasa Arin pun menyembunyikan sesuatu. Tatapan mata Arin akhir-akhir ini sering kosong. Dan kadang saat ia kira Arya tidak melihat, pandangannya menjadi tajam dan gelap.
Yang makin membuat Arya bingung adalah sikap warga desa. Beberapa dari mereka mulai menjaga jarak. Bahkan Pak Daeng, yang awalnya ramah, kini tak pernah menyapa lagi. Ketika Arya bertanya kenapa ayam-ayam di belakang rumahnya mulai mati satu persatu, Pak Daeng cuma bilang, tanya aja sama si tua Atun. Dia pasti tahu. Nenek Atun. Nama itu terus-menerus muncul. Arya mulai memperhatikan gerak-gerik si nenek tua itu. Rumahnya reot dan gelap, dipenuhi tanaman liar dan ranting kering. Tapi entah kenapa, setiap Arya melintas di depan rumahnya, si nenek seperti sudah menunggu. Matanya melotot, mulutnya terus komat-kamit, kadang menggeram pelan. Keluarin dia. Darah Parakang itu harus disingkirkan, katanya suatu pagi sambil menunjuk lurus ke arah rumah Arya. Arya makin hari makin gak nyaman. Tapi bukan karena takut pada nenek Atun. Justru, ada rasa iba yang muncul. Si nenek tinggal sendirian, dicap gila, dijauhi warga, dan bahkan dituduh sebagai parakang. Arya, walau diganggu mimpi dan suasana mencekam, tetap merasa semua itu belum cukup bukti untuk menuduh seseorang makhluk jadi-jadian. Tapi malam ketujuh, segalanya berubah. Sekitar jam 2 pagi, Arya terbangun lagi oleh suara bukan suara langkah, tapi semacam desisan. Ia duduk di ranjang dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Desis itu datang dari arah dapur. Perlahan, dengan jantung berdegup keras, ia berjalan pelan sambil membawa senter. Suaranya makin jelas. Ketika sampai di ambang pintu dapur, ia berhenti. Nafasnya tercekat di luar jendela, ia melihat bayangan orang, bukan satu, tapi dua. Salah satunya berjongkok, menggerogoti sesuatu yang bentuknya seperti ayam. Dan satu lagi berdiri, mengawasi ke arah rumah Arya. Mata makhluk itu merah menyala. Arya mundur pelan, tapi saat membalikkan badan, jendela dapur tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang masuk membawa bau amis yang menyengat. Tiba-tiba suara cekikikan terdengar dari arah sumur belakang. Arya lari masuk kamar dan mengunci diri. Ia tak berani keluar sampai pagi menjelang. Keesokan harinya, warga desa geger. Mayat nenek Atun ditemukan tergeletak di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan mulutnya menganga seolah sedang berteriak. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi dari hidung dan telinganya keluar darah kental berwarna hitam. Warga langsung menuding, dia pasti kena kutukan sendiri. Itu hukuman buat Parakang. Tapi Arya tahu, malam sebelumnya, ia melihat sesuatu yang lain. Dua bayangan, dua sosok. Salah satunya berjongkok memakan, dan satunya berdiri mengawasi. Dan yang berdiri itu, meski hanya sebentar terlihat, wajahnya tidak asing. Ia yakin itu Arin. Pikiran Arya mulai kacau. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Semua terasa seperti jebakan. Seolah ada rahasia besar yang tertanam di tanah desa ini, dan rumah warisan itu adalah pusat dari segalanya. Dan kini, orang yang paling sering datang menemaninya, yang paling ia percaya, justru mulai terlihat sebagai sosok yang paling mencurigakan. Tapi Arya belum punya cukup bukti. Belum bisa menuduh siapa-siapa. Yang ia tahu pasti, mimpi tentang perempuan bermata merah belum berhenti. Bahkan, kini suara dalam mimpinya makin jelas dan menyeramkan. Kau belum siap. Tapi waktumu hampir habis. Darah warisan harus mengalir kembali. Arya terbangun sambil menjerit. Di dada bajunya ada bekas cakar 3 goresan panjang. Dan dari luar rumah, terdengar suara bisikan lembut seperti suara Arin, menyanyi pelan dalam bahasa yang Arya tak mengerti. Arya makin dekat dengan Arin, bahkan mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Arin selalu terlihat tenang, perhatian, dan penuh kehangatan yang terasa tulus. Tapi meski begitu, ada satu hal yang makin membuat Arya bertanya-tanya. Kenapa setiap malam Jumat Arin selalu menghilang? Setiap ditanya, jawabannya selalu singkat dan dingin. Aku capek. Tidak bisa diganggu, tidak bisa dihubungi, bahkan tidak membalas pesan satupun. Awalnya Arya pikir Arin mungkin butuh waktu sendiri. Tapi lama-lama, rasa penasaran dan curiganya makin kuat. Malam itu, malam Jumat. Sekitar pukul 10 malam, Arya nekat. Ia memutuskan untuk datang ke rumah Arin diam-diam. Rumah Arin cukup jauh dari jalan utama, agak masuk ke jalan tanah kecil yang sepi dan gelap. Arya berjalan perlahan, menahan degup jantung yang semakin kencang. Lampu rumah Arin mati semua,
Hanya cahaya redup dari dalam kamar yang tembus ke balik tirai jendela. Arya mendekat, pelan-pelan mengintip dari celah jendela. Dan saat itulah, bulu kuduknya berdiri semua. Arin berdiri tegak di tengah ruangan. Tapi dia berbeda. Matanya merah menyala, wajahnya tampak seperti mencair lalu membentuk ulang. Kadang panjang, kadang seperti binatang, lalu kembali seperti manusia. Kulit wajahnya bergelombang, bergerak sendiri seperti ada sesuatu di baliknya. Tangannya terangkat ke atas, dan ia menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Arya pahami. Tapi gumaman itu membuat udara di sekitar bergetar halus, seperti bisikan ribuan semut dalam kepala. Arya langsung mundur, terpeleset, dan jatuh mengenai ranting kering. Suaranya cukup keras. Seketika, cahaya dari dalam rumah Arin padam. Gelap. Sunyi. Tak ada suara. Arya tidak pikir panjang. Ia bangkit dan lari sekencang mungkin, menembus semak, tak peduli kakinya luka. Tapi belum jauh, ia terhenti. Di depan jalan, tepat di bawah pohon tua yang tumbuh bengkok, berdiri seseorang. Nenek Atun. Arya terdiam. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Nenek Atun berdiri diam, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Tapi kali ini, suaranya pelan, nyaris seperti angin, bukan aku, bukan aku. Arin, dia warisan terakhir. Kemudian nenek itu berjalan menjauh, perlahan masuk ke kegelapan, seperti ditelan kabut. Arya kembali ke rumahnya dengan jantung yang masih belum tenang. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk memelototi pintu depan dengan sebilah pisau dapur di tangan. Takut. Cemas. Bingung. Dan yang paling utama, merasa dikhianati oleh sosok yang ia percayai. Pagi harinya, suara keributan dari luar membangunkan Arya dari setengah tidur. Warga desa berkumpul. Ia ikut keluar, dan mendengar kabar mengejutkan. Nenek Atun ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada bekas luka, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ia seperti tidur biasa, tapi tidak bangun lagi. Arya langsung terdiam. Hatinya campur aduk. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, di dalam rumah Nenek Atun, ditemukan tumpukan buku-buku tua, lusuh, penuh tulisan tangan dan simbol aneh. Salah satu warga, Pak Daeng, membuka salah satunya dan membaca keras-keras, cara menahan warisan Parakang agar tidak membangkitkan darahnya kembali. Ternyata Nenek Atun bukan Parakang. Justru sebaliknya. Ia selama ini mencoba menjaga desa. Buku-buku itu adalah panduan kuno untuk mengenali, menahan, bahkan menyegel kekuatan Parakang. Arya langsung teringat pada ucapan terakhir sang nenek, keluarin darah Parakang dari situ. Semua jadi masuk akal sekarang. Semua tuduhan, semua teror yang terjadi, semua salah arah. Warga salah sasaran. Mereka mengira Nenek Atun yang jahat. Padahal, ia selama ini hanya berusaha melindungi. Dan Arin bukan sekadar gadis desa biasa. Arya duduk di kamarnya, memeluk salah satu buku tua yang ia ambil dari rumah Nenek Atun secara diam-diam sebelum warga membakar semuanya. Tangannya gemetar membuka lembar demi lembar. Di salah satu halaman, ada gambar simbol Parakang, lingkaran dengan 3 guratan mencakar, dan di tengahnya, simbol mata. Di halaman lain, tertulis kalimat dengan huruf besar dan tebal, darah Parakang tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu tubuh yang cocok. Jika tubuh itu berasal dari darah warisan, maka Parakang akan bangkit sempurna. Arya merasa seluruh dunia runtuh. Ia mulai memahami bahwa rumah warisan itu bukan hanya milik neneknya, tapi tempat bangkitnya sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, lebih jahat. Dan Arin adalah kuncinya. Malam harinya, Arya tidak bisa tidur. Di luar jendela, bulan penuh menggantung di langit. Angin bertiup lembut, tapi membawa aroma amis seperti darah basi. Lalu, di depan rumah terdengar suara langkah pelan. Ketika Arya mengintip dari jendela, ia melihat sosok Arin. Tapi bukan Arin yang biasa. Matanya merah terang, kulitnya pucat dengan urat-urat hitam merayap dari leher ke wajah. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pelan namun jelas, "Aku sudah tahu, kau lihat aku malam itu. Tapi belum terlambat, Arya, darah kita sama, kau akan mengerti nanti." Arya mundur perlahan. Tangannya mencengkeram buku tua itu makin kuat. Ia tahu, mulai malam ini, bukan cuma Arin yang akan berubah. Tapi mungkin,
Dirinya juga sudah mulai berubah. Setelah kematian Nenek Atun, suasana desa berubah. Lebih sepi. Lebih dingin. Seakan-akan satu-satunya penahan kegelapan telah pergi, dan sekarang bayangan-bayangan yang selama ini disembunyikan mulai muncul satu persatu. Arya belum bisa tenang. Di dalam dirinya, rasa bersalah bercampur rasa takut. Ia merasa seperti baru saja membuka kotak rahasia yang seharusnya terkunci selamanya. Tapi rasa penasaran yang semakin menggunung memaksanya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai menggali tentang silsilah keluarganya. Bertanya ke beberapa tetua desa yang masih hidup, membuka-buka dokumen tua dari lemari reot di rumah warisan itu, dan bahkan membaca buku-buku peninggalan Nenek Atun yang berhasil ia selamatkan dari api. Semakin ia gali, semakin banyak fakta yang membuat kepalanya pusing. Ternyata, Nenek Arya dulunya adalah saudara sepupu dari seorang dukun Parakang terakhir yang pernah hidup di desa itu. Dukun itu dikenal punya kemampuan luar biasa, tapi akhirnya disegel karena kekuatannya makin tidak terkendali. Desa menganggapnya terlalu berbahaya, terlalu kuat untuk dibiarkan hidup bebas. Segel itu, ternyata ada di rumah ini. Rumah warisan yang sekarang Arya tempati, tapi bukan itu saja yang bikin Arya shock. Nama Arin juga muncul dalam salah satu catatan. Ia adalah keturunan langsung dari jalur murni Parakang. Parakang yang belum pernah disegel. Parakang yang berdarah asli, bukan hanya penerus, tapi juga pewaris kekuatan utuh. Arya mulai sadar, Arin yang selama ini terlihat lembut dan penuh perhatian bukanlah siapa yang ia pikirkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya. Arya menghabiskan berjam-jam di loteng rumahnya. Loteng itu dulunya terkunci, tapi kunci tuanya ia temukan dalam satu kaleng besi kecil yang tersembunyi di bawah lantai papan ruang tamu. Di dalam loteng, udara jauh lebih dingin. Debu tebal menempel di mana-mana. Tapi di pojokan, ada satu benda yang langsung menarik perhatian Arya. Sebuah sarung kain tua, digulung rapi dan diikat dengan tali yang sudah lapuk. Ia mendekat, dan saat menyentuhnya, tubuhnya seperti dialiri listrik panas. Sarung itu perlahan menghitam di ujungnya, seperti terbakar dari dalam. Arya buru-buru menjauh, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Di bawah cahaya redup, ia baru sadar, itu bukan kain biasa. Itu adalah sarung pembungkus Parakang. Kain itu digunakan untuk menyegel tubuh atau roh Parakang agar tidak kembali ke dunia. Tapi kenapa bisa ada di sini? Dan kenapa berubah warna saat ia sentuh? Semua pertanyaan itu hanya punya satu jawaban, karena darah Arya. Darahnya adalah bagian dari warisan. Ia bukan sembarang cucu. Ia adalah kunci. Malam itu, Arya tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, lampu dimatikan, hanya ditemani cahaya remang dari lilin kecil. Buku-buku tua berserakan di lantai. Ia membaca satu persatu, mencoba menghubungkan titik-titik. Di salah satu halaman, tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jika darah murni dan darah pewaris bersatu, segel akan patah. Parakang akan kembali sempurna. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Pelan. Teratur. Tidak keras, tapi cukup membuat jantung Arya berhenti sejenak. Ia tahu siapa itu, bahkan sebelum membuka pintu. Saat daun pintu terbuka, Arin berdiri di sana. Tidak tersenyum. Tidak menunduk. Hanya menatap Arya dengan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Kulitnya terlihat pucat seperti malam itu, tapi lebih halus. Tidak lagi berubah-ubah. Justru sekarang, bentuk wajahnya seperti sudah mantap, bukan wajah manusia biasa. Aku tahu kamu sudah baca semuanya, kata Arin pelan. Suaranya tidak gemetar. Justru terlalu tenang. Aku sebenarnya gak mau kayak gini, Arya. Tapi darahmu harus bergabung. Kalau tidak aku yang lenyap. Arya mundur satu langkah. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Suaranya serak, hampir tidak keluar. Arin masuk tanpa diminta. Langkahnya ringan, tapi ada tekanan di udara setiap kali ia mendekat. Kita ini satu garis. Kamu, pewaris segel. Aku, pewaris kekuatan. Tapi keseimbangan itu sudah rusak sejak segel lama melemah. Sekarang tinggal kita berdua dan keputusanmu yang menentukan. Kamu mau menyatu, atau memusnahkan segalanya. Arya menggenggam sarung kain tua itu. Ia sadar, dalam dirinya ada bagian yang mulai berubah. Mimpi-mimpi aneh,
telinga yang mulai peka, bahkan suara lirih yang ia dengar setiap malam kini mulai terasa nyata. Seperti ada sesuatu dalam darahnya yang sedang terbangun. "Kalau aku nolak?" Arya tanya pelan. Arin tersenyum kecil, tapi di balik senyumnya ada kepedihan yang mendalam. "Kalau kamu nolak, aku akan hilang. Tapi Parakang gak akan lenyap. Dia cuma pindah ke tubuh lain, ke desa lain. Dan pada akhirnya, akan tetap bangkit. Bedanya, nanti kamu gak akan bisa kendalikan apapun. Kamu tetap bagian dari ini, Arya. Kamu tidak bisa lari." Lilin di meja tiba-tiba padam, tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Ruangan jadi gelap. Hanya mata merah Arin yang masih bersinar seperti bara api. Arya berdiri diam, pikirannya kacau. Antara ingin lari, dan ingin tahu lebih dalam. Apa yang akan terjadi jika ia bergabung? Apa yang akan terjadi jika ia menolak? Satu hal yang pasti, ini bukan lagi tentang dia dan Arin. Ini tentang warisan berdarah yang tidak bisa dipilih. Ini tentang takdir yang sudah lama ditulis sebelum ia lahir. Dan malam ini, takdir itu mulai mengetuk pintunya. Malam itu langit bersih. Bulan purnama menggantung penuh di atas desa, menerangi hutan dengan cahaya dingin yang pucat. Angin berembus pelan, tapi menusuk tulang. Arya berdiri di depan rumah, menatap langit tanpa kata. Di tangannya tergenggam buku peninggalan nenek Atun, lembar-lembar tuanya sudah hampir sobek, tapi masih menyimpan rahasia besar yang belum selesai dibaca. Malam ini bukan malam biasa. Ini malam di mana semua harus diselesaikan. Karena jika tidak, Parakang akan bangkit sepenuhnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Di dalam dadanya, Arya bisa merasakan getaran yang aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi seperti tubuhnya tahu, ini adalah malam penentuan. Ia bisa saja lari. Meninggalkan semua. Pergi sejauh mungkin dari desa ini, dari Arin, dari rumah tua itu. Tapi suara di dalam dirinya berkata lain. Kalau dia pergi, bukan hanya desa ini yang akan hancur. Bisa jadi lebih dari itu. Kota-kota, manusia, semua bisa terancam. Karena Parakang bukan makhluk biasa. Dia haus. Dan dia tidak pernah puas. Arya melangkah masuk ke hutan, mengikuti jalan setapak yang dulu pernah ia lewati saat kecil, yang sekarang nyaris tertutup ilalang dan semak. Ia menuju tempat yang disebutkan dalam buku, sebuah altar kuno peninggalan leluhur desa, tempat di mana penyegelan Parakang pertama kali dilakukan. Buku itu menyebutkan bahwa hanya di tempat itu, dengan darah pewaris dan mantra leluhur, Parakang bisa dikembalikan ke alamnya. Atau dihancurkan. Tapi syaratnya satu, harus ada yang berkorban. Entah tubuh, atau jiwa. Setibanya di altar, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Batu-batu besar melingkar, penuh lumut dan akar. Di tengahnya, ada cekungan seperti tempat pembakaran. Arya meletakkan buku di atas batu datar, lalu mulai membaca pelan. Lidahnya kaku, tapi suara mantranya mengalir, seperti sudah pernah ia ucapkan sebelumnya. Darah dari luka kecil di tangannya menetes ke tanah. Tanah itu bergetar. Dan kemudian, Arin muncul. Bukan lagi gadis kalem yang selama ini ia kenal. Wujudnya sekarang nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya gelap seperti bayangan pekat. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang seperti ular. Tangan dan kakinya menyerupai binatang, seperti monyet tapi lebih menyeramkan. Suara napasnya berat, mendengus, seperti binatang buas yang marah. "Kau pilih jalan ini," gumam Arin. Suaranya bukan satu, tapi dua, bertumpuk seperti gema dari dunia lain. Arya tetap berdiri di tempatnya. Meski kakinya lemas, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia membuka halaman terakhir buku dan membaca satu kalimat kunci. Nama leluhur Arin. Nama yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Arin Binah Dharana. Keturunan Parakang dari garis Asmat. Kembali ke asalmu, kembali ke tanahmu. Makhluk itu menjerit. Suara melengking yang membuat telinga Arya nyaris berdarah. Tubuh Arin mengejang, lalu terbakar dari dalam. Api biru muncul dari telapak kakinya, menjalar ke seluruh tubuh. Tapi tidak seperti api biasa. Api ini menyerap suara. Hening.
Hanya terdengar jeritan dari dalam diri makhluk itu, seperti kesakitan yang sudah ditahan ratusan tahun. Arya jatuh terduduk. Tenaganya terkuras habis. Dunia di sekelilingnya mulai kabur. Tapi sebelum semuanya gelap, dia sempat melihat satu hal, wajah Arin, sesaat sebelum tubuhnya lenyap. Wajah manusia. Wajah yang menangis. Pagi harinya, warga menemukan Arya tergeletak di depan rumahnya. Tubuhnya lemah, baju penuh tanah dan luka kecil, tapi ia masih hidup. Nafasnya pelan, dan matanya belum bisa terbuka. Ia dibawa masuk, dirawat seadanya oleh warga. Tapi sejak hari itu, Arya berubah. Ia jarang bicara. Lebih sering duduk di teras, menatap hutan dengan pandangan kosong. Beberapa kali, warga melihat ia menggenggam sesuatu, seperti potongan kain tua, gosong di ujungnya. Rumah itu kembali kosong beberapa minggu kemudian. Arya pergi tanpa pesan. Tidak ada yang tahu kemana. Warga menganggap semuanya sudah berakhir. Tapi beberapa orang tua di desa masih percaya, cerita itu belum selesai. Karena setiap malam Jumat Kliwon, jika kita cukup berani untuk berdiri di bawah loteng rumah Arya, kadang terdengar suara napas berat. Kadang terdengar bisikan. Darah Parakang belum punah, itulah akhir dari cerita, Deril Parakang. Warisan berdarah. Gimana menurut kamu? Siapa yang paling bikin merinding? Arin? Arya? Atau justru Nenek Atun? Kadang, yang terlihat gila belum tentu salah. Dan yang terlihat baik, bisa jadi menyimpan kegelapan yang gak kita duga. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.